Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam cerdas para mahasiswa kedokteran gigi. Dalam video kali ini kita akan membahas peran growth factor dalam penyembuhan soket pasca ekstraksi gigi pada jaringan keras dan jaringan lunak. Ekstraksi atau pencabutan gigi merupakan tindakan yang umum dilakukan oleh dokter gigi. Adapun indikasi dari pencabutan gigi adalah gigi yang mengalami karies dan tidak dapat lagi dipertahankan, seperti pada gigi infaksi, lesi patologi, supernumeraри, persistensi, sisa akar maupun indikasi untuk perawatan ortodontik. Prosedur pencabutan akan menimbulkan luka pada soket gigi. Rusaknya jaringan pasca ekstraksi akan membuat tubuh melakukan proses penyembuhan luka. Terdapat 4 fase penyembuhan, yaitu fase hemostasis, fase inflamasi, fase proliferasi, dan remodeling. Selama fase-fase tersebut berlangsung, banyak faktor yang membantu dalam proses penyembuhan soket pasca pencabutan. Satu faktor yang penting adalah peran daripada growth factor. Growth factor merupakan subkelas dari sitokin yang secara khusus dapat merangsang proliferasi sel. Growth factor memiliki potensi untuk meningkatkan juga dalam penyembuhan luka melalui beberapa mekanisme. Pertama, growth factor memiliki aktivitas kemotaktik yang dapat menarik sel inflamasi dan fibroblast ke dalam luka. Kedua, growth factor bertindak sebagai mitogen untuk merangsang proliferasi sel. Ketiga, growth factor dapat merangsang angiogenesis, yaitu pertumbuhan pembuluh darah baru. Dan keempat, growth factor memiliki efek mendalam pada produksi dan degradasi matriks ekstraseluler. Dan yang terakhir, growth factor dapat mempengaruhi sintesis sitokin dan growth factor oleh sel tetangga. Penjelasan lebih lengkap mengenai peran growth factor dalam proses penyembuhan luka pasca pencabutan gigi pada jaringan lunak dan jaringan keras dapat disimak dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Prosedur pencabutan. Sebelum dilakukan prosedur pencabutan, operator melakukan anamnesis terhadap pasien, di mana pasien datang dengan keluhan gigi geraham bawah yang berlubang besar dan ingin dicabut. Lalu dilanjutkan dengan persiapan operator. Operator mengenakan masker terlebih dahulu, lalu memakai headcap. Cuci tangan WHO. Pertama, basahi permukaan tangan dengan air mengalir. Tuangkan sabun pada tangan lalu gosok pada kedua telapak tangan. Gosok punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari secara bersilangan. Lalu bersihkan ujung jemari dengan posisi tangan mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Gosok ujung jari pada telapak tangan secara berputar, lalu dibilas dengan air mengalir. Lalu keringkan kedua tangan dengan handuk. Setelah mencuci tangan, operator mengenakan gaun dan operator memakai handscoon. Persiapan alat dan bahan dan pemeriksaan pasien. Persiapan alat dan bahan terdiri dari kaca mulut, pinset, sonde, karpul, needle, anestesi, respiratorium, vein, sendok granuloma, bone file, tampon, spuit, irigasi, dan kasa. Pertama, persiapkan pasien duduk di dental chair untuk dilakukan pemeriksaan tanda vital. Lalu dilakukan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral pada pasien.
Setelah asepsis intraoral, anestesi blok dan infiltrasi diberikan kepada pasien. Setelah anestesi bekerja yang diperiksa secara subjektif dan objektif, maka dapat dilakukan proses ekstraksi gigi. Growth factor atau GF adalah molekul aktif biologis yang disekresikan dan dapat mempengaruhi pertumbuhan sel. Pada proses penyembuhan pasca pencabutan, GF yang berperan diantaranya adalah TGF-alpha, disekresikan oleh platelet, leukosit, dan fibroblast. TGF beta-1, beta-2, beta-3, disekresikan oleh trombosit, makrofag, sel B dan T, hepatosit, limfosit, dan plasenta. PDGF disekresikan oleh keratinosit dan fibroblast. PGF disekresikan oleh platelet dan sel mesenkim. KGF disekresikan oleh makrofag. VEGF disekresikan oleh makrofag dan endotelia. TNF disekresikan oleh makrofag. BMP disekresikan oleh makrofag, leukosit, dan fibroblast. Lalu IGF disekresikan oleh makrofag dan fibroblast. Growth factor berfungsi merangsang proliferasi, menghambat mitosis, dan diferensiasi sel-sel tertentu secara khusus. Growth factor disintesis oleh berbagai jenis sel. Growth factor dapat bekerja pada reseptor permukaan sel spesifik yang selanjutnya mengirimkan sinyal ke komponen intraseluler lainnya dan akhirnya menghasilkan perubahan ekspresi gen. Proses umum transmisi sinyal molekuler eksternal ke sel untuk membangkitkan respons seluler disebut transduksi signal. Beberapa GF merupakan peptida kecil yang disebut sitokin. Sementara semua sitokin mempengaruhi jalur transduksi signal, hanya sitokin yang mempengaruhi jalur pensinyalan pertumbuhan atau diferensiasi sel yang dianggap sebagai growth factor. Spesifisitas GF untuk jenis sel tertentu dapat dicapai dengan ekspresi reseptor permukaan sel yang sangat spesifik. Growth factor mempunyai peran yang penting pada proses penyembuhan luka, di mana setelah ekstraksi gigi dilakukan, terjadi proses penyembuhan luka pada soket. Proses penyembuhan luka ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase hemostasis, inflamasi, proliferatif, dan remodeling yang akan kita jelaskan. Fase pertama yaitu fase hemostatis. Setelah gigi diekstraksi, maka fase ini pun terjadi dalam beberapa menit setelah gigi dicabut dari soket. Kaskade hemostatik dimulai untuk mencegah pendarahan yang berlebihan di lokasi luka. Saat tubuh terluka, hemostasis segera terjadi untuk mengurangi kehilangan darah. Sistem kekebalan diaktifkan dalam hitungan detik sebagai akibat dari kerusakan endotel pembuluh darah. Extracellular matrix atau ECM yang terpapar menyebabkan aktivasi trombosit lokal yang bersirkulasi lebih lanjut yang memulai kaskade hemostatik. Koagulasi ditandai dengan kerusakan endotel dan aktivasi trombosit yang menghasilkan bekuan fibrin. Pembuluh darah menyempit untuk mencegah pendarahan dan trombosit menempel hingga membentuk sumbatan trombosit yang diperkuat oleh polimerisasi fibrin untuk membuat bekuan fibrin dan menutup luka. Gumpalan fibronektin memberikan dukungan sebagai matriks ECM sementara dan memungkinkan sel epitel dan fibroblast bermigrasi ke lokasi luka. Dengan demikian, proses penyembuhan dimulai dengan hemostasis, pengendapan trombosit di lokasi cedera, dan interaksi mediator terlarut dan GF dengan matriks ekstraseluler. GF yang dilepaskan dari butiran platelet alfa termasuk growth factor turunan platelet atau PDGF, growth factor transformasi beta atau TGF beta, growth factor transformasi alfa atau TGF alfa, growth factor fibroblast dasar atau BFGF,
insulin-like growth factor 1 atau IGF-1, dan growth factor endothel vascular atau VEGF. Neutrofil dan monosit kemudian direkrut oleh PDGF dan TGF-beta dari pembuluh darah untuk memulai respon inflamasi. Kita akan lanjut ke fase inflamasi. Dari fase hemostatis, maka akan terbentuk penggumpalan darah atau disebut blood clot. Terjadinya luka menciptakan lingkungan hipoksia yang memicu inflamasi dengan melepaskan mediator proinflamasi, signal molekuler yang dapat melipat gandakan aktivitas inflamasi. Fase inflamasi terjadi selama sekitar 3-5 hari, dan jika tidak ada kondisi yang memperlambat inflamasi tersebut. Saat setelah terjadi luka, sel-sel imun seperti sel mast, sel dendrit, makrofag, dan sekelompok sel T, gamma delta spesifik yang diperoleh secara alami dari jaringan yang terluka merangsang respon inflamasi. Fase inflamasi dibagi menjadi 2 tahap yang tumpang tindih, yaitu pertama vaskular dan kedua seluler. Tahap vaskular dimulai ketika terjadi respon inflamasi dengan vasokonstriksi awal pembuluh darah yang menghambat aliran darah ke lokasi yang mengalami cedera, kemudian merangsang pembukaan darah. Dalam beberapa menit, cairan ekstraseluler terakumulasi membentuk edema yang disebabkan oleh migrasi histamin, prostaglandin E1 dan E2, dan leukosit ke dalam jaringan interstisial. Pada saat yang sama, trombosit mengalami degranulasi dan melepaskan beberapa growth factor, seperti PDGF dan TGF-beta. Makrofag berperan dalam penyembuhan luka dengan mengaktifkan growth factor vital yang meningkatkan proliferasi sel dan sintesis protein. Growth factor penting dalam penyembuhan luka, termasuk TGF-alpha, TGF-beta, dan PDGF yang disekresikan oleh makrofag. Pada fase awal inflamasi, growth factor yang berperan adalah TGF-beta, PDGF, EGF, dan TGF-alpha. Growth factor ini terlibat pada respon awal perbaikan jaringan. TGF-beta dilepaskan oleh trombosit, neutrofil, limfosit, sel plasma, makrofag, dan fibroblast. TGF-beta memiliki 3 isoform yaitu TGF-beta 1, TGF-beta 2, dan TGF-beta 3. Pada fase ini, TGF-beta, PDGF, IL-1, dan EGF menarik dan mengaktifasi neutrofil, sehingga menginfiltrasi matriks fibrin dan mengisi kavitas luka. Neutrofil yang berada pada lingkungan luka menyebabkan inflamasi yang terjadi 1-2 hari. Neutrofil berfungsi dalam menghilangkan infeksi pada luka dengan cara memfagositosis jaringan mati. TGF-beta 1 dan IL-4 memediasi diferensiasi monosit ke makrofag yang berkontribusi dalam proses awal hingga akhir dari inflamasi. TGF-beta juga menginduksi fibroblast masuk ke dalam lokasi luka dan kemudian akan memulai terjadinya angiogenesis dan reepitalisasi. TGF-alpha yang dikeluarkan oleh fibroblast dan leukosit akan menginduksi sel-sel dengan cara autokrin untuk menghasilkan sitokin tambahan seperti TNF-alpha, IL-beta, dan PDGF yang selanjutnya akan menstimulasi mitogenisitas dan kemotaksis neutrofil, makrofag, fibroblast ke lokasi luka dan mempotensiasi terjadinya respon inflamasi. Pertumbuhan lebih lanjut dari jaringan granulasi membentukkan angiogenesis yang diprakarsai oleh FGF dan VEGF yang diproduksi oleh sel endotel, keratinosit, dan makrofag. PDGF yang dikeluarkan oleh degranulasi trombosit berperan penting dalam meningkatkan integritas struktural pembuluh darah selama angiogenesis, yang akan dibahas lebih lanjut pada fase selanjutnya. Fase proliferasi. Pada jaringan lunak, fase proliferasi berlangsung mulai hari ketiga hingga 14 pasca trauma. Hal ini ditandai dengan pergantian matriks provisional yang didominasi oleh platelet dan makrofag secara bertahap, digantikan oleh migrasi sel fibroblast dan deposisi sintesis matriks ekstraseluler. Pada fase proliferasi, growth factor yang berperan adalah TNF-alpha dan IL-1, PGF, KGF, FGF2, PDGF, VEGF, TGF-beta, BMP24, BMP7, dan FGF2.
Pada fase ini, TNF-alfa dan IL-1 yang diproduksi oleh makrofag menginisiasi dan meregulasi proliferasi fibroblast dan sel endotel. TGF-beta dan PDGF juga akan merangsang fibroblast untuk masuk ke daerah luka. Setelah aktivasi, fibroblast melepaskan kolagen dan glikosamiноglikan lainnya yang disimpan dengan fibronektin dan membentuk ECM atau extracellular matrix, komponen utama untuk membentuk jaringan granulasi. PGF dan TGF-beta pada fase ini akan merangsang proliferasi dan migrasi epitel. Sel epitel luka pada beberapa jam pasca cedera akan mulai bermigrasi dan akan membentuk lapisan sel basal pada luka disertai dengan peningkatan aktivasi mitosis sel epitel di sekitar tepi luka. Proses ini akan berhenti apabila lapisan sel epitel menyentuh dan menutup. Dengan menutupnya lapisan ini, proses proliferasi akan berhenti. Selain itu, TGF-beta yang dilepaskan oleh trombosit dan makrofag meningkatkan produksi kolagen, proteoglikan, fibronektin, dan di saat yang bersamaan menurunkan sekresi enzim protease yang berfungsi menghancurkan matriks dan merangsang produksi TIMP atau Tissue Inhibitor of Metalloproteinase. FGF2, PDGF, TGF-beta, dan VEGF memiliki peran dalam angiogenesis pada fase ini. Pertumbuhan lebih lanjut dari jaringan granulasi membentuk angiogenesis yang diinisiasi oleh FGF dan VEGF, diproduksi oleh sel endotel, keratinosit, dan makrofag. PDGF yang dikeluarkan oleh degranulasi trombosit berperan penting dalam meningkatkan integritas struktural pembuluh darah selama angiogenesis. Angiogenesis merupakan proses pembentukan pembuluh darah baru dari pembuluh darah yang telah ada sebelumnya. FGF2, PDGF, TGF-beta, dan VEGF merangsang proliferasi dan diferensiasi dari sel endotel pada proses angiogenesis. Proliferasi dan diferensiasi sel endotel penting untuk pembentukan jaringan dalam pembuatan pembuluh darah baru. Setelah pembentukan jaringan cukup, maka sel-sel endotel akan menurun dan sel yang berlebih akan mati dalam proses apoptosis. Sekarang kita akan lanjut ke jaringan keras. Angiogenesis tidak hanya penting dalam penyembuhan jaringan lunak, tapi juga dalam diferensiasi jaringan tulang, pembentukan tulang, pemeliharaan, dan remodeling. Perbaikan tulang mengikuti 4 langkah berurutan, yaitu pembentukan trombus, pembentukan kalus lunak, pembentukan kalus keras, diikuti dengan remodeling tulang. Langkah pertama dalam angiogenesis melibatkan pembentukan bekuan darah kaya trombosit dan leukosit di sekitar lokasi fraktur atau cacat tulang. Trombosit yang teraktivasi meningkatkan kemotaksis leukosit untuk membantu membersihkan debris. Baik trombosit maupun leukosit melepaskan beberapa growth factor yang pada akhirnya mendukung pembentukan jaringan granulasi yang kaya akan pembuluh darah imatur yang terbentuk di dalam dan di sekitar luka. Lalu, growth factor yang berperan pada jaringan keras meliputi TNF atau tumor necrosis factor, BMP, FGF, insulin-like growth factor, IGF, PDGF, DGF, dan VEGF, dan jaringan fibroblast berproliferasi membentuk jaringan fibrosa imatur yang berperan untuk membentuk kalus lunak awal. Kalus mengalami pematangan lebih lanjut untuk membentuk kalus keras dan akhirnya digantikan oleh tulang pipi. Selain itu, growth factor yang berperan pada fase ini adalah BMP24, BMP7, dan FGF2. BMP7 pada fase ini akan merangsang diferensiasi osteoblast dan kondroblast. BMP mensimulasi sel punca mesenkimal untuk berdiferensiasi menjadi osteoblast selama perkembangan dan penyembuhan tulang. BMP hadir di sebagian besar jaringan dan memainkan peran penting dalam remodeling tulang dewasa. Ketika osteoklas menyerap matriks tulang, maka BMP dilepaskan dan memulai rekrutmen dan diferensiasi perkusor sel punca untuk membentuk osteoblast dan akhirnya terbentuklah tulang yang baru. Sel osteoblast merupakan sel yang penting dalam pembentukan tulang. Sel osteoblast berperan dalam pengaturan metabolisme tulang termasuk tulang alveolar. Osteoblast juga berperan dalam sintesis kolagen untuk membentuk osteoid sebagai bahan dasar tulang dan mempunyai fungsi utama mensintesis komponen organik tulang yaitu kolagen dan glikoprotein. BMP24 memiliki peran dalam merangsang migrasi sel progenitor mesenkim. Sel progenitor mesenkim ini dapat berdiferensiasi menjadi beberapa sel seperti osteoblast. Pada fase ini,
Sel punca mesenkim berperan dalam sekresi berbagai mediator untuk perbaikan jaringan dan juga dapat merangsang granulasi dan epitelisasi sehingga mempercepat penutupan luka. Lalu kita akan lanjut ke fase terakhir, yaitu fase remodeling. Fase remodeling berlangsung mulai dari hari ke-21 hingga sekitar 1 tahun, yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan integritas struktural jaringan baru pengisi luka, pertumbuhan epitel, dan pembentukan jaringan granulasi. Fase remodeling pada jaringan lunak. Saat kavitas luka sudah terisi oleh jaringan granulasi dan proses reepitelisasi usai, maka fase ini pun segera dimulai. Pada fase ini, terjadi kontraksi dari luka dan remodeling kolagen. Kontraksi luka terjadi akibat aktivitas fibroblast yang berdiferensiasi akibat pengaruh dari sitokin TGF-beta menjadi myofibroblast, yakni fibroblast yang mengandung komponen mikrofilamen aktin intraseluler. Myofibroblast akan mengekspresikan alpha SMA atau alpha smooth muscle action yang akan membuat luka berkontraksi. Matriks intraseluler akan mengalami maturasi dan asam hyaluronat dan fibronektin akan segera didegradasi. Lalu, remodeling jaringan granulasi diinduksi oleh makrofag M2 yang menyediakan growth factor progeneratif seperti FGF, EGF, dan VEGF. Fibroblast bermigrasi ke matriks sementara dan merupakan bagian integral dari remodeling ECM atau extracellular matrix. Sel-sel ini meletakkan protein matriks termasuk kolagen dan fibronektin untuk memberikan integritas struktural jaringan penyembuhan. Fibroblast yang bermigrasi berdiferensiasi menjadi myofibroblast, memulai proses kontraksi luka untuk mendukung penyembuhan tepi luka dan mengarah ke fase akhir dari penyembuhan luka. Pada fase ini terdapat juga growth factor lain yang berperan, seperti IGF-2, PDGF, dan TGF-beta. Pada fase ini terjadi kontraksi luka dan remodeling kolagen. Kontraksi luka terjadi akibat aktivitas fibroblast yang berdiferensiasi akibat pengaruh dari growth factor TGF-beta dan PDGF menjadi myofibroblast. Myofibroblast akan mengekspresikan alpha smooth muscle action yang akan membuat luka berkontraksi. Matriks intraseluler akan mengalami maturasi dan asam hyaluronat serta fibronektin akan didegradasi. Setelah kontraksi luka, produksi ekstraseluler matriks dan degradasinya menjadi seimbang, dan molekul yang berada pada jaringan granulasi akan digantikan dengan jaringan ikat yang lebih dewasa. Selama proses remodeling, kolagen tipe 3 yang banyak berperan saat fase proliferasi akan menurunkan kadarnya secara bertahap, digantikan menjadi kolagen tipe 1 dengan bantuan matriks metaloproteinase atau MMP yang disekresi oleh fibroblast, makrofag, dan sel endotel. Hasil akhir dari fase ini berupa jaringan parut yang pucat, tipis, lemas, dan mudah digerakkan dari dasarnya. Growth factor fibroblast 1 dan 2 atau juga dikenal sebagai FGF, asam dan basa diproduksi oleh sel inflamasi, sel endotel vaskular, fibroblast, dan keratinosit yang berperan dalam reepitalisasi, angiogenesis, dan pembentukan jaringan granulasi. FGF2 ini juga dapat merangsang produksi enzim pendegradasi ekstraseluler matriks dan matriks, sehingga berkontribusi pada sintesis dan remodeling matriks yang sangat penting untuk penyembuhan luka normal. Sekarang kita akan lanjut pada jaringan keras, di mana pada jaringan keras saat proses regenerasi, sel-sel osteoprogenitor memberi respon terhadap adanya growth factor, yaitu BMP, FGF, IGF, PDGF, TGF, dan VEGF. Tulang woven imatur yang dibentuk oleh sel-sel osteoprogenitor pada akhirnya akan mengalami remodeling. Remodeling tulang mengikuti maturasi dari tulang yang baru terbentuk, ditandai dengan maturasi dan reorganisasi saat fraktur atau defek yang memperoleh tensile strength. Tulang merupakan sumber yang sangat baik untuk sebagian besar growth factor, yang disintesis setelah proses remodeling atau trauma. Growth factor dapat memodulasi respon penyembuhan dan memediasi proses remodeling. VEGF meningkatkan angiogenesis pada lokasi cangkok atau fraktur, memberikan pasokan oksigen dan nutrisi yang lebih besar sehingga dengan demikian meningkatkan diferensiasi sel punca perivaskular dan mesenkimal menjadi osteoblast.
VEGF juga dapat menginduksi diferensiasi osteoblast dan mineralisasi dari fraktur kalus. VEGF dibutuhkan agar growth factor lainnya seperti BMP2 dan FGF2 dapat berfungsi, di mana growth factor tersebut diinduksi oleh angiogenesis. Lalu, BMP merupakan peinduksi osteogenesis yang terampuh dan diekspresikan selama tahap deposisi tulang, walau tergantung dari terbentuknya pembentukan pembuluh darah yang baru. Demikianlah video pembelajaran mengenai peran dari growth factor dalam penyembuhan luka pada jaringan keras serta jaringan lunak pasca ekstraksi gigi. Semoga informasi yang diberikan serta ilmu yang terdapat dalam video pembelajaran yang telah ditampilkan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.